Percakapan ego. Berusaha menyelaraskan energi pikiran, emosional, dan mental kita adalah praktik yang harus kita latih dalam keseharian. Kita tidak bisa menjalankannya hanya ketika kita ingat atau saat dilanda dalam masalah. Kemampuan menyelaraskan energi diri ini adalah ibarat kita membentuk otot tubuh dengan pergi ke gym setiap hari. Jika tubuh fisik bisa kita bentuk, mengapa kemampuan yang lebih halus, yaitu mengatur keselarasan energi mental dan emosional, tidak bisa kita lakukan? Untuk menyadari bagaimana mengharmoniskan seluruh lapisan energi diri, kita dapat memulai dengan mengamati percakapan yang ada di pikiran kita. Pikiran kita adalah ego, atau individualitas yang menyebabkan kita berbeda dengan yang lain. Kemampuan kita memahami ego dan mengamatinya adalah tergantung dari seberapa peka kita dengan cahaya di dalam diri kita sendiri. Jika kita mengizinkan ego kita terus mengambil kendali akan hidup kita, maka sudah dapat dipastikan kita akan menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk akumulasi kekayaan materi, memuaskan orang lain, maupun mencari validasi di lingkungan sekitar. Ini akan membuat ego kita semakin terpuaskan, dan ketika ego terpuaskan, maka ego akan meminta lebih banyak energi untuk diserap. Ketika hal ini terjadi, seringkali akal sehat kita tidak lagi berfungsi, di mana kita menjadi kecanduan akan objek-objek di luar diri, seperti uang, alkohol, rokok, seks, dan terus-menerus mengikuti tren yang ada di media sosial. Jika kita berhenti sejenak dengan menarik dan menghembuskan nafas perlahan, kita akan memiliki ruang untuk mengamati ego atau percakapan yang sedang ia lakukan melalui narasi yang selalu ingin memuaskan diri. Kita akan berpikir bahwa kita sedang terkena energi hitam atau dihipnotis oleh orang lain. Padahal, sadarkah kita bahwa percakapan yang terjadi di pikiran kita adalah ego kita sendiri? Saat kita tidak sadar, mungkin kita akan menganggap bahwa diri kita gila. Tapi kegilaan tersebut dapat menjadi pemantik kebangkitan spiritual kita. Tidak jarang, ketika kita sudah berada pada titik jenuh, di mana ego kita yang terus-menerus berbicara dan menciptakan keributan di pikiran kita tidak lagi bisa kita hentikan, maka kita akan memohon kepada kekuatan yang lebih tinggi, yaitu Yang Maha Kuasa, untuk menunjukkan kita jalan. Disinilah akhirnya, kita mulai meyakini bahwa yang bisa menyelamatkan diri kita dari ego adalah bisikan Yang Maha Esa melalui kata hati kita. Kita bisa membedakan percakapan ego dan bisikan kata hati. Ego akan berteriak dengan keras untuk membuat diri lebih dari yang lain. Sedangkan bisikan Yang Maha Kuasa akan menuntun kita dalam damai untuk berserah, di mana setiap kerja yang kita lakukan dilandasi dengan ketulusan tanpa memikirkan hasilnya di kemudian hari. Bandingkanlah keduanya dalam kejernihan pikiran. Seringkali ego kita mulai mengulang memori masa lalu, menciptakan skenario untuk menyerang orang lain, dan ketika kita mulai merasakan hal ini, segeralah sadari melalui tarikan dan hembusan nafas bahwa kesadaran kita bisa menerangi kegelapan di pikiran kita sendiri. Latih hal ini setiap pikiran kita mulai melahirkan niatan buruk terhadap orang lain. Saat kita sudah mulai mahir melakukan pengamatan akan ego kita, maka ego tersebut akan perlahan bisa kita jinakkan, sehingga kita bisa melindungi energi diri kita ketika berbaur di masyarakat.